Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Ya, hari ini aku akan sharing sama kalian seputar dunia per-HP-an low budget lagi. Dan di video kali ini aku akan share seputar kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZS di tahun 2021. Ya, karena aku pikir 2020 tinggal beberapa hari lagi ya. Oh ya, BTW aku sudah menggunakan si Sony Xperia XZ ini sekitar 1 mingguan dan mulai terasa tuh antara kelebihan dan kekurangannya untuk digunakan di tahun 2021. Oke, aku sudah merangkum 5 kelebihan dan 5 kekurangan. Sekarang kelebihan yang pertama dari Sony Xperia XZS adalah dari segi price to performance. Ya, harga dan performa. Ya, aku pikir kalau kita punya budget cuma 1 jutaan, 1,2 jutaan istilah tepatnya seperti itu. Kita kalau mencari HP yang baru, yang resmi itu paling mentok-mentoknya itu kelas entry level banget ya. Tapi kalau kita nekat nyari ke HP BM atau lebih khususnya Sony Xperia XZS ini, kita mendapatkan chipset Snapdragon 820. Jadi itu adalah chipset yang kelas flagship level dari Sony tahun 2017. Jadi untuk performanya bisa terbilang terbaik lah untuk budget 1,2 juta. Kondisi bekas karena RAM-nya juga 4 GB coy. Jadi HP ini aku pikir untuk 2021 kebutuhan performanya masih oke banget sih. Oke, dan kelebihan yang kedua dari HP ini adalah dari segi layarnya. Ya, karena HP ini sudah memiliki layar Full HD 1080 pixel, ditambah lagi sudah memiliki kerapatannya di 400-an ppi dan sudah memiliki fitur tambahan seperti X Reality Engine dan mode super hidup seperti itu, dan bisa diaktifkan, bisa dimatikan kalau untuk hemat daya. Kalau diaktifkan gambarnya jadi benar-benar lebih tajam dari kontrasnya atau sharp ketajamannya seperti itu, dan warnanya juga jauh lebih meningkat. Jadi dari segi layar ini adalah benar-benar sebuah kelebihan. Ditambah lagi layarnya sudah Corning Gorilla Glass 5. Oke, dan kelebihan yang ketiga dari Sony Xperia XZS ini adalah dari segi audio speakernya. Di sini sudah stereo speaker, lokasinya ada di bagian atas, ada di bagian bawah, dan tepat banget untuk penempatannya yaitu di bagian depan karena suaranya itu langsung menghadap ke depan, nggak terhalang misalnya kalau di bagian belakang atau di bagian bawah. Jadi menurut aku posisi di bagian depan ini terbaik, dan untuk kualitasnya sendiri juga di sini aku sudah menyiapkan audio, coba kita dengarkan. Oke, jadi secara kualitas audionya juga cakep banget. Dari volumenya juga menurut aku sudah cukup keras, dan bassnya di sini benar-benar terdengar bulat, nggak cempreng. Oke guys, dan kelebihan yang keempat dari HP ini adalah dari segi kameranya. Lebih khususnya untuk perekaman video. Ini terlihat kameranya begitu simple, single kamera, nggak seperti HP sekarang yaitu kameranya sudah lebih dari 3 biji seperti itu. Tapi untuk hasilnya sendiri, di sini untuk kamera depannya 13 megapiksel memang terdengar begitu biasa, tapi seperti yang kalian lihat sendiri nih gambarnya, aku di sini syutingnya malam hari, tapi gambarnya tajam. Untuk perekaman videonya juga di sini ada tracking fokus seperti itu kalau mukaku nongol di kamera, dan fokusnya bagus banget, cepet, dan di sini juga bisa rekam Full HD. Full HD menurutku masih biasa, masih banyak HP, tapi di sini juga ada yang namanya fitur stabilisasi. Stabilisasi di kamera depan menurut aku ini sudah cakep banget ya. Ditambah lagi banyak fitur tambahan seperti pengaturan kecerahan dan pengaturan warna seperti itu. Yuk kita move ke kamera belakang. Untuk kamera belakang kebutuhan foto 23 megapiksel, dan kita fokus lagi ke bagian video. Bagian videonya di sini bagusnya pertama adalah bisa rekam Full HD di 60 fps. Iya, 60 fps ini adalah settingan untuk gambar yang
2 kali lipat lebih smooth. Dan kedua, ini bagusnya juga dari fokusnya ini bisa dibilang cepet, tracking fokusnya juga main, perpindahan fokusnya ini cepet banget. Dan selanjutnya yang bagusnya adalah dari segi fitur stabilisasinya, bisa mode aktif pintar, terus bisa dimatikan sekalipun kalau kita ngerekam nggak sambil bergerak seperti itu. Dan di sini seperti biasa ada settingan kecerahan seperti itu, bisa di setting langsung di kameranya. Terus bagusnya lagi juga bisa rekam 4K. Jadi nggak hanya 1080 pixel, tapi di sini juga bisa 4K, ada efek tambahan, efek AR seperti itu. Dan ada satu lagi kelebihan yang benar-benar sudah sangat cakep banget, yaitu dari segi slow motion. Kalau kalian sebagai orang yang suka dengan content creator atau editing video atau bikin video pendek yang bagus, ini cakep banget karena sudah ada slow motion di 960 fps. Jadi ini adalah slow motion, bukan kacang-kacangan, tapi bener-bener cakep banget. Ini kelas flagship banget untuk slow motionnya, yaitu di kelas HP di atas 10 jutaan lah seperti itu. Di sini cuma dapat 1,2 juta kondisi bekas seperti itu. Jadi secara keseluruhan dari kamera ini benar-benar keren banget. Aku bikin konten, bikin channel ini juga dibesarkan dari kamera Sony Xperia itu sendiri. Oh ya guys, ada bagus lagi dari segi kamera, yaitu ada tombol shutter kamera seperti itu. Jadi kita akan dimudahkan dengan pengambilan gambar yang tinggal cekrek. Ini jarang banget dimiliki di HP lain. Dan ini sangat ngebantu, misalnya kalau HP posisi mati tinggal aktifkan. Jadi nggak usah tekan-tekan nyari menu kamera, itu kelamaan. Oke, dan kelebihan yang kelima dari HP ini, yang terakhir adalah yang begitu terasa banget adalah dari segi fitur-fiturnya. Ya cuma dengan budget 1,2 juta nyari HP bekas, kalau kita nyari fitur seperti ini, misalnya adalah fingerprint, NFC, dan IP68. Itu adalah fitur yang memang real life-nya sangat ngebantu banget di keseharian kita. Misalnya fingerprint memang sudah terdengar sangat biasa banget, tapi fingerprint posisi di samping ini mulai lagi jadi tren di tahun sekarang ya coy. Jadi ini untuk posisi fingerprintnya menurut aku cakep. Terus selanjutnya dari segi NFC kalau kita nyari dan butuh NFC, budgetnya ngepres, kita akan susah kalau nyari NFC di HP bekas resmi ataupun HP baru sekalipun. Itu di range harga 3 jutaan lah baru ada NFC kisaran seperti itu. Dan bagusnya lagi adalah dari segi IP68. IP68 adalah fitur water resistant atau waterproof yang sangat berguna banget buat jaga-jaga agar lebih aman HP kita dari air. Jadi lebih tahan air seperti itu. Misalnya kalau kondisi bekas sih nggak usah berespektasi main celup-celup, tapi setidaknya ini lebih aman kalau kita deket-deket dengan air, basah-basah seperti itulah. Oke guys, dan begitulah 5 kelebihan dari Sony Xperia XZS. Dan sekarang tinggal kekurangan dari Sony Xperia XZS ini yang mungkin akan membuat kalian jadi lebih mikir-mikir untuk membeli HP ini. Yuk. Oke, dan kekurangan yang pertama yang begitu sangat terasa di HP ini bisa dilihat langsung adalah dari segi body dan layarnya. Ya, jadi seperti yang kalian ketahui lah, kalau di tahun 2020 mungkin sudah mulai tren yang namanya HP dengan full view seperti itu. Seperti yang kalian lihat, kalau HP full view emang pada kenyataannya di mata itu lebih enak, lebih lega seperti itu. Sedangkan di Sony Xperia XZS ini masih memiliki dagu lebar di bagian atas dan di bagian bawah. Rasio layarnya masih 16:9. Jadi secara manusia umum ini layarnya enggak banget ya, karena sudah jadul. Dan untuk desainnya sendiri juga ya menurut aku kurang kekinian lah. Ini untuk orang-orang yang fanboy seperti itu, ini masih cakep sih. Oke, dan kekurangan yang kedua dari HP ini yang benar-benar begitu sangat terasa adalah dari segi HP ini gampang panas coy. Jujur aja aku adalah pengguna Sony, mungkin sudah sangat puas dari segala performa dan kamera, tapi yang begitu sangat terasa mengganggu adalah dari hawa panasnya. Ya, HP ini kalau dibuat medsosan otomatis dengan data yang on, ini sudah panas coy. Medsos ringan saja, Facebook, Instagram seperti itu sudah panas. Kalau dipaksakan sedikit buat gaming,
fix panasnya ini itu bener-bener full di bagian belakang, ini panas banget. Ditambah lagi ini pakai body metal. Ya BTW juga efek panasnya tentunya karena penggunaan chipset yang tinggi, Snapdragon 820 itu terkenal panas dan fleksib, dan memang umurnya juga sudah tua, seperti itu 3 tahun. Ya, seperti itu, gampang panas dan cukup menyebalkan. Oke, dan kekurangan yang ketiga masih menyambung dari hawa panas. HP ini panas, ditambah lagi baterainya boros. Ya, jujur aja memang kalau kita membandingkan dengan baterai di HP di tahun-tahun sekarang yang beredar itu kan baterainya sudah benar-benar badak-badak banget di 5000 mAh sampai 7000 mAh seperti itu, sedangkan di HP ini cuma 2900 mAh. Jadi dengan kita dapat unit sebagus apapun, sefit apapun, tetap aja dari segi baterai bisa langsung dikatakan boros, nggak awet. Kalau buat penggunaan standar sehari aku itu ngecas 2 kali. Kalau kebutuhan rada intens seperti itu, rada berat dikit, bisa sampai 3 kali. Kebutuhan gaming berat bisa sampai 4 kali seperti itu. Jadi dari segi baterai ini adalah sebuah kekurangan karena kapasitasnya memang kecil, ditambah lagi umurnya yang memang sudah 3 tahun. Oke, dan kekurangan yang keempat dari HP ini yang begitu terasa yaitu dari kameranya itu gampang banget overheat. Biasanya kalau sudah panas itu di samping menyebalkan, di tangan nggak enak, kalau kita buat ngerekam-rekam video itu juga gampang overheat coy. Overheat itu istilah gampangnya itu kameranya ngambek, nggak mau buat digunakan, jadi langsung close, langsung nggak mau digunakan, intinya disuruh mendinginkan seperti itu. Iya, biasanya ini terjadi saat kita memaksakan banget kinerja kamera. Misalnya kita buat ngerekam di 60 fps atau stabilisasi yang super aktif. Itu apalagi ditambah lagi kalau kita buat ngerekam 4K. Rekam 4K biasanya mulai overhead di 5 menit sudah overhead. Kalau rekam 1080 pixel steady shot aktif seperti itu biasanya di atas 15 menit sudah overhead. Mungkin kalian sedikit rada kaget karena di HP lain itu jarang ditemukan seperti ini. Ya memang di HP Sony emang kekurangannya itu dari segi kameranya memang gampang overhead. Coba kalian pengguna Sony bisa komen. Oke guys, dan kekurangan yang kelima dari HP ini adalah dari segi jaringannya ya. Ya mungkin ini adalah kekurangan yang sangat menyeluruh untuk semua HP BM. Apalagi ditambah sekarang mulai ada peraturan baru yaitu blokir IMEI untuk HP-HP ilegal yang nggak lewat bea cukai seperti itu. Jadi sekarang makin susah untuk nyari HP ini yang kondisinya all provider seperti itu. Biasanya cuma Indosat only, Telkomsel only, Tri only seperti itu, Smartfren only. Jadi yang all provider sudah susah, ditambah lagi biasanya harganya semakin mahal. Tapi secara keseluruhan kalau penggunaan biasa, sinyal di HP seperti ini biasanya juga enggak stabil HP biasa coy. Ini benar-benar sudah aku rasakan sendiri, baik Docomo atau AU. Daya tangkap sinyalnya itu enggak sestabil HP resmi, istilahnya seperti itulah. Jadi di sini juga ada settingan tambahan seperti APN yang enggak semua orang itu tahu, enggak semua orang itu juga gampang istilahnya buatnya. Ini enggak semua orang paham tentang seperti ini. Dan ditambah lagi seperti tadi daya tangkapnya daya tangkapnya maksudnya susah. Seperti yang kalian lihat, aku baru aja aktifkan di sini sinyalnya jaringannya 8G. Kalau kita mau ke 4G biasanya rada di setting di sini cari operator manual seperti itu. Tapi ini bersifat rada opini ya. Kadang juga enggak, kadang diaktifkan juga langsung 4G, tapi secara keseluruhan ini memang daya tangkap sinyalnya rada nggak sestabil HP biasanya. Oke guys, dan itulah kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ. Sebenarnya ada lagi kekurangan seperti kita itu nggak bisa nyari HP ini dengan gampang. HP-nya langka, stoknya langka, kita punya duit pun belum tentu bisa dapat HP ini. Apalagi kalau kita berespektasi dapat unit yang bener-bener fit, body presisi, mulus, terus pressure up. Kalian berpikir kalau pengen punya HP ini tahan air buat
foto-foto di dalam air itu nggak segampang realita. Nyarinya itu susah banget. Ya kalian kalau nyari di counter pasti akan susah, nyari di online shop seperti itu juga. Ya kalian pinter-pinter nyari di seller mana yang benar-benar bisa menyediakan unit yang memuaskan seperti itu. Itu adalah sebenarnya kekurangan di HP seperti ini, HP BM lebih khususnya lah. Dan ya begitulah kekurangan dari Sony Xperia XZ dan kelebihannya tadi. Mungkin kalian bisa dong berkomentar apakah HP ini layak untuk dibeli dan disiapkan untuk dipakai di tahun 2021. Yuk videonya mungkin sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.